luas membentang, pegunungan, lembah, garainan menawan, tanah subur makmur penuh harapan, lautan luas indah bagai taman impian, penduduknya ramah, santun dan sopan, religius bertakwa pada Tuhan. Rukun damai hidup berdampingan, guyup rukun bergandengan tangan. Ya masih di Badanan Maning. Maning badanan. Ya kita lagi nyanyi tadi Mars Kebumen itu untuk menggambarkan bahwa Kabupaten Kebumen tuh indah, menawan, elok, Luas membentang. Ya, dan kita juga mau bercerita. Ini ada beberapa berita yang luar biasa. Tentu saja ujung-ujungnya muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Sekali. Ya, ada penanaman pisang, kelengkeng, ada sapi, ada ikan, lengkap. Ini salah satunya. Saya akan membacakan yaitu upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Poncowarno dilakukan budidaya pisang Cavendish yang memanfaatkan lahan tidak produktif. Betul. Seperti lahan seluas 2 hektar di Desa Poncowarno yang ditanami 3.000 pohon. Woi, keren banget nih ya. Seperti apa liputannya? Ini dia pohon pisang Cavendish di Kebumen. Badanan Maning. Maning Badanan. Iya. Memanfaatkan lahan yang selama ini tidak produktif sejak awal Januari 2024, Kecamatan Poncowarno bekerjasama dengan Kodim 0709 Kebumen mengembangkan kebun buah pisang jenis Cavendish di lahan seluas 6 hektar yang tersebar di 4 desa, yaitu Desa Poncowarno, Tegalrejo, Karangtengah, dan Tirtomoyo. Menurut Kepala Desa Poncowarno, Dwi Uji Siswanto, pisang Cavendish dipilih karena pisang tersebut memiliki rasa yang lezat seperti pisang Ambon, namun dengan ketahanan yang lebih baik. Di samping itu, pisang Cavendish juga memiliki pangsa pasar yang lebih baik. Di Desa Poncowarno saat ini memiliki 2 hektar lahan pisang Cavendish yang sudah ditanami 3.000 batang pohon pisang. Untuk lahan perkebunan pisang Cavendish di Desa Poncowarno seluas 2 hektar yang sudah ditanami kurang lebih 3.000 pohon pisang jenis Cavendish. Ini kita memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif. Ini lahan tadinya tidak ada tanamannya apa-apa, jadi hanya belukar. Kemudian kita tinjau bersama dengan Distapang juga, akhirnya cocok untuk penanaman pisang Cavendish, maka kita olah dan kita tanam pisang Cavendish. Sampai dengan masa panen kita butuh waktu 8 bulan dari setelah tanam. Ini yang ditanam udah berapa bulan, Mas? Ini kita penanam tanggal 1 kemarin pas tahun baru, ini genap 1 bulan. Saat ditanya mengenai pemasaran, Uji mengatakan bahwa nantinya untuk pemasaran, desa sudah bekerjasama dengan Koperasi Kodim 0709 Kebumen. Pertama, yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan pisang dalam jumlah besar adalah penjualannya. Nah, ini kita bekerja sama dengan Koperasi Kodim 0709 Kebumen dan juga kerjasama dengan PT Cipta Agri Pratama. Jadi kita tidak bingung untuk pasca panennya gitu. Sementara itu, Camat Poncowarno, Wikan Trisyunanto mengatakan bahwa keberadaan kebun pisang Cavendish ini merupakan bentuk pengembangan potensi yang ada di kecamatan. Diharapkan dengan program ini akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Jadi sesuai arahan Bapak Bupati kita, Bapak Haji Arif Sugianto SHMH, di mana untuk pengembangan potensi yang ada di pedesaan-pedesaan atau di wilayah kecamatan guna untuk peningkatan pendapatan. Ketika masyarakat peningkatan pendapatan, maka ini adalah juga untuk mengentaskan kemiskinan. Dari Poncowarno, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan Maning Badanan. Pisang Cavendish-nya keren kan? Mantap. Itu juga merupakan kerjasama Pemkab dan Kodim 0709 Kebumen. Betul. Untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif menjadi yang produktif. Jadi lahan kosong itu langsung di... Bukan cuma kosong, tapi memang tidak produktif itu. Tidak produktif. Nganggur ketekur. Iya, nganggur ketekur. Entuk duit. Indahnya. Nah. Oke, berikutnya keindahan dan juga produktivitas Kabupaten Kebumen tergambarkan lewat sapi. Mo bukan salah. Mo.
sapi PO ini peranakan ongol. Ini ada di Kebumen. Kelompok Tani Ternak atau KTT penerima bantuan bibit sapi PO Kebumen bakal panen pedet pada Agustus 2024. Wow. Seperti di KTT Subur Makmur, Desa Tambak Agung, Kecamatan Klirong yang menerima bantuan 20 ekor indukan sapi bantuan. Keren banget. Dipelihara anggota KTT dengan sistem gaduh. Dan yang jelas kalau sapi PO ini memang peranakan yang luar biasa. Jadi sapinya tuh besar-besar. Mungkin seperti saya. Iya. Tidak. Putih. Oh. Ya pokoknya sapinya keren-keren banget. Sapinya keren-keren. Iya, maksudnya harganya juga oke. Iyalah, sapi. Nggak semua loh, kalau bukan PO nggak begitu. Ini kalau sapi PO tuh hampir kayak metal. Seperti apa? Itu sapi warnanya tadi apa warnanya? Putih. Kalau yang warna-warni sapi apa? Sapi kirin. Sapi dol. Mau tahu seperti apa? dong. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Sapinya. Batanan maning. Maning batanan. Pemkab Kebumen sangat memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian galur sapi peranakan Ongole Kebumen atau sapi PO Kebumen. Karena itu pula, Pemkab Kebumen memasukkan pengadaan bibit unggul sapi PO Kebumen dalam 10 program unggulan Bupati. Tak tanggung-tanggung, Pemkab menggelontorkan anggaran yang mencapai 2.660 juta rupiah untuk bantuan perbibitan sapi PO Kebumen tahun 2023 yang diberikan ke beberapa kelompok tani ternak KTT di Kabupaten Kebumen. KTT yang mendapat bantuan diantaranya KTT Subur Makmur Desa Tambak Agung Kecamatan Klirong dan KTT Maju Bersama Klegen Rejo Kecamatan Klirong. Menurut Ketua KTT Subur Makmur Saiful Hidayat, kelompoknya mendapatkan bantuan 20 ekor indukan sapi PO Kebumen dari Bupati. Indukan dirawat oleh anggota kelompok dengan sistem gaduh, dengan pembagian 60% untuk penggaduh dan 40% untuk kelompok. Dari indukan tersebut saat ini 80% dalam keadaan bunting dan diperkirakan akan panen anak sapi pada bulan Agustus 2024. Bantuan ini menurut Saiful, selain akan melestarikan keberadaan sapi PO Kebumen, juga akan meningkatkan kesejahteraan anggota. Sistem pemeliharaannya sistem gaduh, kami sistemnya bagi hasil 60-40, 60 untuk penggaduh, 40 untuk kelompok. Mungkin harapan ke depan gimana Pak? Dengan harapan ke depannya ya kelompok kami semakin maju, semakin berkembang sehingga dapat mensejahterakan anggota kami. Ya, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati atas bantuannya sehingga kami bisa mengembangkan kelompok kami dan sapinya semakin banyak dan tetap terjaga peranakan sapi asli Kebumennya gitu Pak. Hal senada juga disampaikan Ketua KTT Maju Bersama Klegen Rejo Klirong Sigit Yulianto. Sigit mengatakan kelompoknya mendapatkan bantuan 20 ekor indukan. Semuanya digaduh oleh anggota kelompok dengan sistem 80% untuk penggaduh dan 20% untuk kelompok. Yudi berterima kasih pada Bupati karena bantuan tersebut meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok serta melestarikan keberadaan sapi PO yang merupakan ikon Kabupaten Kebumen. Kami dari KTT Maju Bersama, alhamdulillah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kebumen, terutama Bapak Bupati, sebanyak 20 ekor sapi. Alhamdulillah untuk bantuan sapinya ini bagus-bagus semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Kabupaten Kebumen, khususnya Bapak Bupati. Semoga nanti sapi-sapi ini bisa berkembang dan bisa kami lestarikan menjadi sapi PO Kebumen yang unggul. Dari Klirong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning, badanan. Setelah kita tadi ada di sapi PO ya, PO biar agak keminggris. Keminggris kita apa keminggris? Kunci Inggris.
keneng kunci Inggris jadinya ke Inggris. Ya, jadi nggak cuma kebutuhan dari sapi, dagingnya sapi, ternyata di Kabupaten Kebumen kebutuhan akan ikan itu banyak. Karena meningkat. memang ikan sangat-sangat disarankan untuk dikonsumsi, nggak cuma daging-dagingan tapi juga ikan beneran, bukan ikan-ikanan. Ikan beneran. Dan disarankan juga untuk mengonsumsi ikan dalam bentuk ikan bakar, ikan goreng. Terus sop apa lagi? ikan. Sop ikan, ya betul, enak banget itu. Ngomong, waduh jadi lapar ini. Saya akan bacakan beritanya. Balai Benih Ikan Pring Tutul, Kecamatan Rawakele mengembangkan ikan nila sakti dan koi dari indukan bantuan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Pengembangan ikan koi untuk memenuhi kebutuhan penggemar ikan koi di Kabupaten Kebumen yang semakin meningkat. Ikan nilanya juga semoga makin cerdas ya masyarakat Kebumen. Dan ini dia liputannya masih bersama Badanan Maning. Maning Badanan. Balai Benih Ikan Pring Tutul Kecamatan Rawakele pada tahun 2024 mendapatkan bantuan indukan ikan nila sakti dan koi. Indukan nila sakti sejumlah 300 betina dan 100 jantan, sementara ikan koi sejumlah 70 ekor. Hal ini disampaikan oleh Asep Nurdiana, Kepala Dinas DLHKP saat melakukan monitoring di Balai Benih Ikan Pring Tutul, Kamis 22 Februari 2024. Asep Nurdiana menyampaikan bahwa penggemar ikan koi di Kabupaten Kebumen mulai meningkat. Dirinya berharap dengan adanya bantuan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi ini akan menumbuhkan daya saing dan juga menambahkan keanekaragaman jenis ikan di Kabupaten Kebumen. Penggemar atau pecinta ikan koi itu sangat mulai ramai seperti itu, sehingga kita mencoba untuk pembibitan atau pembenihan terkait dengan ikan koi ini. Mudah-mudahan bantuan ini bisa kita kembangkan sehingga daya saing ataupun keanekaragaman ikan yang ada di Kebumen ini semakin bertambah. Lebih lanjut, Asep menambahkan untuk ketersediaan bibit ikan belum mencukupi, terutama untuk ikan jenis nila dan lele. Dikarenakan animo masyarakat terhadap kedua jenis ikan ini sangat tinggi. Pada tahun 2023, pengadaan bantuan Sarpras Perikanan Benih Ikan Lele yang didatangkan dari Banjarnegara dan Magelang masih kurang. Selanjutnya, pengadaan benih akan bekerja sama dengan Pokdakan dari wilayah Kabupaten Kebumen. Dari Rawakele, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badanan. Setelah tadi sapi, ikan, nah ini pisang. Ini ada lagi salah satu buah pencuci mulut yang enak lah, manis, tebel. Buah ini buah. Udah manis tebel aku. Buah kelengkeng. Puas. Buah kelengkeng. Kelengkeng apa lagi nih? Ini. Karena kemarin kan kita juga habis panen kan ya. Yang di Pendopo ya, di Agrismart. Agrismart itu ito. Ini itu apa? kelengkeng ito. Kalau ini ada di Kateki. Itu ada di panen perdana kelengkeng Kateki di Desa Jeruk Agung, Kecamatan Klirong. Ini dilakukan oleh Asisten 2 Bapak Frans Haidar di Desa Jeruk Agung. Sekarang udah bukan As2. Oh, sekarang jadi Kepala Dinas Pariwisata. Selain ditanam di kebun yang dikelola BUMDes, pohon kelengkeng ditanam warga dengan memanfaatkan lahan dari rumah-rumah warga yang kosong. Begitu, oke? Ini beritanya tentang aku ya, tebel, manis. Dan ini juga jadi berita terakhir di Badanan Maning episode kali ini. Tepuk tangan dong. Selesai kita ya. Dan serangkaian episode sudah kita sajikan untuk masyarakat Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Semoga berkenan dan lebih mengetahui perkembangan Kabupaten Kebumen selama 1 tahun ini. Ya, betul. Dan akhirnya saya Rati Wardani. Dan saya Tami Pratama. Mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Yuk pada Bali Kebumen mudik ya maning, badanan maning, mudik ya maning. Jeng. Karena beliau bupati yang Asisten 2 Sekda Frans Haidar yang mewakili Bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Iin Windarti Arif Sugianto serta Wawan Gunawan perwakilan dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa panen perdana kelengkeng Kateki di BUMDes Agung Makmur, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Klirong, Rabu 21 Februari 2024.
Panen perdana kelengkeng kateki cukup memuaskan. Dari satu pohon mampu menghasilkan sekitar 40 kg buah kelengkeng. Selain ditanam di kebun yang dikelola langsung BUMDes Agung Makmur, pohon kelengkeng juga ditanam warga desa dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Rata-rata setiap rumah memiliki satu pohon kelengkeng. Bupati dalam sambutan tertulisnya mengapresiasi inovasi Desa Jeruk Agung dalam meningkatkan kemakmuran warganya melalui pengembangan pohon kelengkeng. Bupati mendorong Desa Jeruk Agung menjadi kawasan agrowisata. Selain akan menumbuh kembangkan perekonomian rakyat, juga akan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan warga desa. Dari Kelirong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.